Karena kebangkitan Tuhan, setiap orang yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia karena mereka beroleh hidup yang kekal. Kita patut bersuka cita karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Bahwa hari-hari ke depan penuh kemenangan, masa depan kita penuh pengharapan. Kalau Anda percaya, katakan amin. Katakan kemenangan menanti aku. Katakan bahwa masa depanku penuh pengharapan. Tolong lupakan yang lalu ya. Arahkan mata Anda pada tujuan dengan memandang kepada Kristus. Adakah tanda-tanda kematian masih melekat pada tubuh dan jiwamu? Kita harus lawan itu. Kalau kita mau melihat kehidupan, maka kita tidak boleh bersandar pada kekuatan manusia. Mari kita melatih diri kita di tahun ini untuk menjadi manusia doa. Yesus Kristus itu anak Allah. Dan sekalipun demikian, Tuhan Yesus itu selalu ditemukan berdoa di subuh-subuh, pagi-pagi hari di Getsemani. Kalau nggak ada orang lagi yang perlu dilayani, Tuhan selalu menyendiri, lalu berbincang-bincang dengan Bapaknya. Komunikasi dengan sorga itulah roh doa. Kenapa kita harus berdoa? Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, supaya kita itu diliputi oleh kuasa Allah. Banyak berdoa, banyak kuasa. Kurang berdoa, kurang kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Bukan berarti kita berlomba lama-lamaan berdoa. Bukan. Doa itu harus sungguh-sungguh. Doa itu karena haus dan lapar. Doa itu karena kita sadar bahwa kita butuh. Doa itu bukan rutinitas, bukan keharusan. Doa itu kehausan. Aku berdoa karena aku tahu aku ini celaka. Kalau jauh dari Allah, aku ini gak bisa berbuat apa-apa. Manusia lamaku akan bangkit, kedaginganku akan melawan. Susah untuk hidup dalam rencananya, karena aku cenderung untuk melanggar firman. Saya tidak berbahasa roh untuk berkhotbah, tapi untuk menyembah, untuk memuji Tuhan, untuk intim dan dekat, untuk menggandeng tangan Roh Kudus yang tidak kelihatan. Karena itu berjalan dengan Roh Kudus bukan hanya berbahasa lidah, tapi dalam kebenaran dan ketaatan juga. Awal mula kehilangan kasih mula-mula. Orang yang kehilangan kasih mula-mula sama Yesus, orang itu sudah mulai kehilangan kelembapan rohani. Orang itu mulai kehilangan unsur kehidupan. Anda dan saya punya satu tugas untuk mencari kehendak Tuhan di setiap langkah. Jangan jadi orang yang malas untuk mencari kehendak Allah atau beralasan, pokoknya nggak tahu. Tapi kita rajin mencari tahu apa yang bukan kehendak Tuhan dan kita menggenapinya. Kalau kita bisa tahu apa yang bukan kehendak Tuhan, kita juga bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meskipun kita nggak tahu pasti kadang-kadang di area-area yang spesifik sekali. Tapi paling tidak di area lebih umum, kita mengerti apa kehendak Allah itu. Kita nggak bisa mau menang sendiri. Kita ini hamba, Dia itu Tuhan. Kita nggak punya hak atas hidup sendiri. Karena itu kita harus rajin berkata kehendak-Mu yang jadi. Mujizat itu langkah kedua. Langkah ke satu selalu, apa yang menjadi kehendak-Mu? Di langkahku yang ini, tolong beritahu. Waktu dia mengesampingkan agendanya dan dia mengutamakan kehendak Allah, orang itu akan punya kuasa. Karena Allah akan menyertainya. Sebab Allah tidak menyertai manusia. Allah menyertai firman-Nya. Dan kalau manusia itu punya firman, Allah menyertai manusia itu. Carilah kehendak Allah. Rajin-rajinlah. Jangan jadi orang yang bebal. Tahu nggak? Tempat sepakat dengan Tuhan itu tempat mujizat. Tempat sepakat dengan Tuhan itu tempat berkat. Tempat sepakat dengan Tuhan adalah fondasi yang kuat. Bernubuat di sini artinya mengucapkan firman Tuhan yang tertulis. Ucapkan dengan segenap hati. Bernubuatlah secara sengaja ke dalam hidupmu. Ada nggak ada perlu, ada nggak ada kebutuhan, ada nggak ada suatu keadaan atau kondisi yang Anda sedang hadapi. Bernubuatlah. Saya suka sekali mengucapkan firman dalam kehidupan saya. Mengucapkan firman taraf terendah adalah perkataan iman. Jangan mulut kita dipakai untuk mengeluh, negatif, mengutuki, mengecam. Bernubuat dan katakanlah ada dua kata di sini istimewa. Arti keduanya adalah mengucapkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Mengucapkan firman yang terdengar itu gimana? Bisa saja ayat yang tiba-tiba kita ingat. Tiba-tiba tidak ada pemikiran sebelumnya. Ayat itu mencuat. Lalu ayat itu jadi rema. Jangan kita bernubuat yang dibuat-buat. Tapi jadikan ini kitab nubuatanmu dari Kejadian sampai Wahyu. This is for you. Lalu belajarlah peka dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Dengan menimbang-nimbang
dengan sungguh-sungguh bercermin dengan apa yang tertulis, supaya jangan sampai kita dengar sesuatu yang enggak, dengar sesuatu yang salah. Barang siapa hidup di dalam firman, barang siapa hidup dalam nubuatan Allah, siapa yang menggandeng Roh Kudus, dia akan masuk dalam proses Kristus. Prosesnya bukanlah rancangan kecelakaan. Allah kita tahu apa yang dia sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Allah kita tidak mencelakakan kita. Roh kematian sudah dikalahkan. Hidup kita bisa berkemenangan. Dan ujung dari semua ini, Kristus Yesus dimuliakan supaya kamu hidup kembali. Supaya kamu memperoleh hidup dalam kelimpahannya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tahun ini, Tuhan ingin Anda tahu bahwa Tuhanmu sanggup, bahwa Tuhanmu setia, bahwa Tuhanmu maha perkasa. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Ketahuilah bahwa Dia adalah Allah. Bangkitlah, jadilah terang. Terangmu sudah datang. Sukacita tertinggi adalah karena nama kami tertulis dalam kitab kehidupan, bukan karena mujizat terjadi, bukan karena iblis tunduk kepada perintah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau satu-satunya yang kami sembah, satu-satunya yang kami agungkan, elukan, cintai, dan manjakan di hati. Terima kasih untuk segala sesuatu. Berkat-Mu buatan sudah kami terima, membuat kami terpesona sesaat saja. Tapi Engkau yang membuat kami terpesona selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai-Mu. Bangkitlah. Lawanlah roh kematian yang ada di dalam kehidupan-Mu, sebab Tuhan sudah menang di Kalvari. Tuhan sudah bangkit kembali. Dia hidup di dalam diri-Mu. Jadilah terang. Bersinarlah sebab Tuhan menyertai-Mu. Dari sekarang sampai selama-lamanya wajahnya bersinar pada jemaat yang tersayang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you.